Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai susunan kata, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai paragraf ya. Namun sebelum itu izinkan Ibu mau tahu nih, ngecek dulu. Dari kalian ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Dimas. Oh Dimas ya, kemana Dimas? Ini nanti mohon presensinya disebar ya, diisi ya. Tapi dijawab jujur, Ibu tidak menerima titipan absen ya. Ya. Sudah nampak di layar, ini ada paragraf. Nah, coba kalau paragraf itu apa ya? Kenapa kalian harus belajar paragraf? Agar bisa menyusun kata demi kata. Oke, agar bisa menyusun kata demi kata ya. Kenapa kata demi kata itu harus disusun dan penting ketika kalian menjadi seorang mahasiswa? Padahal kita sudah belajar nih di SMA. Memperdalam apa? Kalimat. Apalagi coba? Menyusun karya ilmiah. Oke. Kayaknya udah mulai nulis karya ilmiah nih. Ya, jadi mengapa pengetahuan mengenai paragraf itu penting? Karena di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, CPL-nya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta iman dan takwa. Ya, ini adalah yang harus kalian nanti capai. Nah, fokusnya adalah atau CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menganalisis jenis paragraf sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi tahu kan kita akan apa? Menganalisis. Menganalisis apa? Jenis paragraf. Coba ada berapa jenis paragraf? Ada 5. Apa aja? Deskriptif. Iya, deskriptif. Apalagi? Tanaon. Coba. Eksposisi. P-nya? Ayo. Persuasif. Iki pinter, masih inget nih. Apalagi? Argumen apa? Argumentatif atau argumentasi. Kemudian narasi. Oke. Jadi, ya tepuk tangan boleh. Jadi kalau disingkat itu depan. Depan itu singkatan dari deskriptif, eksposisi atau eksplanasi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Kemudian apa sih itu paragraf deskriptif? Mendeskripsikan sebuah kalimat. Jadi deskripsi itu apa? Deskripsi, ya mendeskripsikan. Menjelaskan apa? Menjelaskan isi dari paragraf. Identitas. Menjelaskan, oke. Tadi ada yang nyebut isi, ada yang menyebutkan identitas. Kira-kira deskriptif itu apa? Menggambarkan. Deskriptif itu tadi ya, betul apa yang dikatakan oleh Denden, menggambarkan. Coba, Ibu mau cek nih. Ini siapa? Ibu Irma. Bisa jelaskan gambarnya seperti apa? Cantik. Apalagi, aduh bisa-bisa irungnya. Apalagi? Dosen, apalagi? Perempuan. Wanita, oke, apalagi? Islam, apalagi? Berhijab. Iya, Islam berhijab, apalagi? Yang nampak saat ini apa? Udah disebutkan. Baju biru, apalagi? Pakai bros, apalagi? Bawa spidol, apalagi? Berdiri. Memakai jam tangan, berdiri. Dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya, ketika Anda semua menggambarkan apa bentukan saya, itu deskriptif. Kemudian apa ini eksplanasi atau eksposisi. Apa ya itu teh? Dia
Eksplanasi. Betul, cara. Kata kunci dari eksposisi. Cara atau langkah-langkah. Ya, kalau kalian sering makan Indomie, harusnya tit ya. Ya, itu kan di belakang bungkusnya itu suka ada langkah-langkah membuat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah teks eksposisi. Nah, sekarang eksplanasi. Kalau eksplanasi itu teks langkah-langkah perjalanan. Jadi, kalau kita mau jalan-jalan ke Pangandaran, kira-kira langkahnya apa saja? Satu, nabung. Apalagi punya kendaraan misalnya. Terus yang ketiga apa lagi? Kalau ya bisa mau menaiki, mau punya kendaraan bebas ya. Kendaraannya itu apa saja bisa kan, alat transportasi yang bisa digunakan menuju ke mana? Ke Pangandaran. Sekarang mah aya apa? Pesawat akuarium. Apa pesawat khusus itu yang pesawat. Jadi bisa ke Pangandaran waktu 45 menit kalau nggak salah ya, dari Bandung sampai ke Pangandaran. Ada juga yang pakai kereta api, ada yang pakai travel, ada yang pakai bis, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Tentu langkah-langkahnya akan berbeda, apalagi kalau kita pakai motor, banyak menepi. Nah, ketika kita menceritakan perjalanan kita menuju ke Pangandaran dengan menggunakan sepeda motor, itu menceritakannya dengan teks eksplanasi. Begitupun ketika kita mau membuat mie atau agar misalnya, atau apapun itulah yang ada cara-caranya di belakang, nah itu adalah eksposisi. Oke, Kak kuncinya ya paham. Kemudian P-nya apa? Persuasi. Apa itu persuasi atau persuasif? Ajakan. Ya, jadi ngajak. Apa tadi teh? Ada yang nyanyi oho nenek saset pokoknya begitu. Nah, itu sedang ramai sekali ya. Ramai sekali itu iklan itu. Nah, itu tuh mengajak kan, ketika orang batuk mengajak untuk membeli produk OBH. Itu adalah persuasi atau ngajak. Biasanya ada ayolah, marilah gitu. Biasanya ada imbuhan lah di belakang tuh. Itu biasanya mengajak. Mengajak apapun itu termasuk persuasi. Mau mengajak negatif atau positif itu persuasif. Karena banyak ya sekarang mah di media sosial, makanya kalian harus bijak-bijak terhadap ajakan orang lain. Ya, itu persuasif atau mengajak. Kemudian selanjutnya apa? Argumentasi. Nah, argumen itu apa? Pendapat. Iya. Opini. Ya, kalau ini mah pasti kalian sering mendengar argumentasi atau pendapat. Sudah pasti ini adalah pendapat kita terhadap sesuatu isu atau sesuatu objek ya. Begitu ya. Yang terakhir adalah N. Narasi itu apa? Ini yang paling mudah, narasi. Kurang tepat, apa itu narasi? Cerita ya. Narasi itu cerita. Jadi ketika kita menceritakan pengalaman kita dan lain sebagainya, itu narasi. Kalau kita baca dongeng ya, itu ataupun misalnya ngajak apa namanya, ngobrol anak kecil, biasanya kita pendekatannya melalui cerita. Nah, oke ya. Depan deskripsi, eksposisi, Persuasi, argumentasi, narasi. ya. Nah, jadi ingat kuncinya kalau deskriptif itu menggambarkan, eksposisi cara, persuasi ajakan, argumentasi pendapat, dan narasi cerita. Ya. Nah, kemudian dalam sebuah paragraf itu ada ide pokok. Yang namanya ide pokok itu apa? Inti pembicaraan atau inti kalimat yang akan disampaikan. Nah, ide pokok itu ada 3 jenis, teman-teman. 1, ide pokok yang deduktif, induktif, dan campuran. Nih, biasanya di dalam sebuah paragraf, dia akan menggambarkan sesuatu. Dan tentunya karena kita berkaitan dengan karya tulis ilmiah, dia harus ada pembuktian. Ya, atau dia harus ada hubungan-hubungan logis yang berkaitan dengan data atau objek. Kalau misalnya kalian belajar di Matlit itu ada variabel X dan Y. Nah, itu adalah hubungan, sehingga di dalam sebuah teks itu harus ada kelogisan atau hubungannya. Begitu ya. Di sini ada yang menjalin variabel dengan yang lain?
Atau Anda sudah memiliki variabel, Jijah? Dengan teman-teman. Oke, berarti variabelnya banyak ya. Katakanlah masih belum punya variabel, berarti dia single, belum bisa ada pengaruh, dia berdiri sendiri. Begitu ya. Nah, itu gambaran analogi ya. Ini deduktif, induktif, dan campuran. Jadi kalau deduktif, lihat ini bayangkan adalah sebuah paragraf. Ini sebuah paragraf. Kalau deduktif dia di awal. Kalimat utamanya di awal. Sehingga kalimat setelahnya itu adalah penjelas atau pendukung. Ya, deduktif. Kalau induktif, dia menjelaskan dulu baru yang utama. Misalnya, kita mau bercerita tentang Denden. Ya. Kita mau bercerita menggunakan paragraf deskriptif misalnya ya. Tadi kalau kita pakai yang deduktif, berarti yang utama dulu. Yang utama tadi cirinya itu adalah apa yang bisa membedakan dengan yang lain? Nama. Denden adalah seorang mahasiswa STAI Al-Musdariyah angkatan sekian yang berada di jurusan PAI bla 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 bla. Dia mengikuti bla bla bla, itu penjelas. Intinya adalah dia bernama Denden, mahasiswa STAI Al-Musdariyah. Kita balik ke induktif. Penjelasan dulu. Contoh, kita jangan sebutkan dulu apa? Nama. Seorang mahasiswa beranggota PMI ya, saya berada di kelahiran Gunung Halu misalnya, terus di kelas bla 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 bla. Masih belum ngeh kan? Nah, dengan prestasi demikian dia menjadi pionir di STAI Al-Musdariyah. Ya, dan dia adalah dia adalah anak dari bapak ini yang diberi nama Denden bla bla bla. Nah, itu adalah induktif. Deduktif di atas, induktif di bawah. Deduktif di atas. Induktif. Kalau campuran dia ada di atas dan di bawah. Contohnya tadi Denden Denden adalah bla 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 bla. Terus tadi apa? Dan dia anak dari bapak anu dibesarkan dengan bla 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 bla. Akhirnya nama Denden menjadi kebanggaan keluarga. Amin atuh. Nah, itu apa? Campuran. Gimana, Sopi? Paham? Ya, Nadia? Oke. Yang tadi jenis kalimat jenis paragraf ada berapa? Ada 5. Ada 5. Depan ada 5. Ya. Kemudian ini adalah topik atau ide pokok. Kalau ide pokok tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ada 1. Deduktif, induktif, campuran. Paham ya? Coba kalau paham sekarang. Kalian kenapa kalian udah ngerenghap? Ya. Di sini ada sebuah petunjuk. Ya, tapi mau sendiri atau mau berkelompok? Iya. Berkelompok. Kalau gitu kita mau berkelompok ya. Kita buat menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Siap ya, dengarkan petunjuknya. Pertama, kalian harus menyusun kalimat dalam aplikasi yang ada di barcode, tapi jangan dulu. Tahan dulu. Saya akan berikan kertas ini untuk langkah yang kedua. Nanti di dalam aplikasi tersebut ada soal yang harus kalian pecahkan, yaitu menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Ya, semua dalam kelompoknya harus kompak, masing-masing mengendalikan gamenya ya, maksudnya permainannya. Nanti challenge yang kedua adalah kalian tentukan soal nomor 1 dia paragraf apa? Ya, dan jenis ide pokoknya apa? Paham tuh? Nomor 2 pun sama, dia paragraf apa dan ide pokoknya di mana? Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Mau ditambah lagi soalnya? Udah. Cukup. Nah, setelah itu nanti jadi kalian harus berbagi peran. Karena di sini juga ada teknik kecepatan. Siapa yang akan ya? Kertas ini ketika kalian sudah menyelesaikan soal nomor 2 ya, ketika kalian sudah menyusun jenis paragrafnya apa,
ide pokoknya di mana? Langsung tempel di sini. Ya, di sini sudah ada solatifnya. Paham tuh? Oke. Saya akan berikan dulu sebuah kotaknya. Di sini untuk kelompok 1, di sini untuk kelompok 2, di sini untuk kelompok 3, di sini untuk kelompok 4. Ya. Jadi silakan nanti tempel di sini, di sini, di sini. Ya salam. Sesuai dengan nomornya. Jangan salah kamar, ya. Hati-hati karena bisa jadi poinnya untuk kelompok lainnya. Ini kertasnya ada 5 soal. Ibu kita harus kelompok semua. Iya. Tiap kelompoknya. Iya, 1, 2. Kita bisa satu, Bu. HP aku gak bisa ngebar. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau ada berapa orang ini? Ada 5. Oke, kalau begitu. 1 orang yang nulis, 1 orang yang menyimpan ke sini, 3 orang yang menyusun barcode di kelompoknya. Paham tuh? Siap-siap siapa? Siap kelompoknya yang memegang server barcode. Siap-siap, jangan dulu dimulai ya. Ayo. Jangan dulu dimulai. Siap ya? Dalam hitungan 3 kalian boleh mulai ya. Sudah belum? Siap-siap ya, nanti Pak Gujun kan dia kalau 4. 1. Ya, 2, 3. Nanti kalau sudah disusun, kalau dia benar dia akan hijau. Di sana ada kolom waktu, itu nanti akan masuk. Bisa kembali lagi ke soalnya. Tidak bisa. Nah, itu adalah menguji daya kritis kalian. Kalau enggak dituntutkan. Jenis campuran. Ini tempel lagi, tempel lagi. Iya. Ini udah. Pada yang salah dulu. Ini tinggal geser. Belum ditulis. Oh, salah. Udah dibilang sih. Sampai ketiga. Pada awal yang mereka Kesalahan instruksi itu. Ayo.
Diam logo lagi fokus. Ya Allah. Set. Nah, di siapa di screenshot? Boleh. Ya, sudah semuanya? Boleh melihat ke depan semuanya? Oke. Gimana refleksinya? Setelah melihat kalimat-kalimat di dalam sebuah aplikasinya? Clear? Pak Balyut? Ya, kita langsung ya. Kita lihat di sini. Nomor 1. Siapa yang jawab benar? Dia paragraf persuasif. Ya. Nah, ya. Kenapa persuasif? Nanti kita lihat. Kenapa persuasif? Karena ada setiap pendidik hendaknya. Nah, kemudian kenapa dia deduktif? Karena ada di atas. Kenapa hendaknya menyadari bahwa tugas bukan hanya menyampaikan materi? Karena perlu menjadi teladan, ya. Nomor 2 adalah narasi. Mengapa narasi? Tidak pokoknya di mana? Di bahwa. Ingat ada bahwa. Itu penegasan. Nomor 3. Ya, karena dia ada penjelasan. Paragraf nomor 4. Jangan-jangan kalian pada salah nih. Coba kita lihat poin per soal. Untuk jenis kalimat dia 50, untuk ide pokok juga 50 ya. Kita lihat nomor 1 dulu. Kelompok 1. Ini. Set. Dia ide pokoknya deduktif, benar atau salah? Benar. Oke, berarti 50. Dia jenis paragrafnya di sini deskriptif, di sana berarti hanya 50. Soal ya, aduh. Oke. Di sini persuasi, di sana? Oke. 50. Di sini campuran, di sana? Kita lihat. Di sini persuasif berarti 50. Di sini induktif, di sana? Oke. Tidak masalah. Coba. Aduh. Di sini deskriptif, di sana? Di sini campuran, di sana? Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, narasi induktif. Induktifnya betul, narasinya betul, berarti 50 plus 50. Coba kelompok 2. Set. Ya. Narasi deduktif berarti berapa poinnya? Oke. Nomor 2. Argumentasi dan induktif. Berapa? Ini berapa? Narasi dan induktif berarti. Nah, nomor 3, eksposisi dan campuran.
betul. Oh ini. Ini campuran dan argumentasi. Aduh, coplok lagi. Di sini argumentasi dan induktif. Nomor 3. Deskriptif dan deduktif. Oh ya. Deskriptif dan deduktif. Sabar. Argumentasi dan campuran. Oke, lanjut ke nomor 4. Lihat 4. Oke. Deduktif dan deskriptif. Berapa nilainya? Ya, belum. Tenang, masih ada satu soal. Deskriptif dan deduktif, benar apa salah? Berapa nilainya? 100. Oke. Belum. Sabar. Narasi dan campuran. Berapa nilainya? 4. Mana ini nomor 3 ini? Oke, sini ya. Biar gampang. Deskriptif dan deduktif. Sabar, persaingan ketat. Terakhir, eksposisi dan deduktif. Deduktif dan deskriptif. Berarti Bapak yang betulnya 50. Ini argumentasi dan campuran. Berarti kelompok nomor 3. Narasi dan deduktif. Nomor 5. Narasi dan campuran. Berapa nilainya? Kita akumulasikan. 50 ditambah 100. 200. 300. Oke, 350. Ini berapa? 200. Kelompok 3, 150. Kelompok 4, 250. Ya, oke. Jadi, untuk evaluasi di mata kuliah ada paragraf ini, analisis terhadap paragraf dan ide pokok itu dimenangkan oleh kelompok 1. Pantes ngerjainnya lama, teliti. Yang kedua berarti kelompok 4. Oke. Yang terakhir kelompok 2 mana? Jadi kecepatan tidak menjamin skor tinggi. Ya, jadi ketika kalian belajar kalimat itu hati-hati. Ya, setiap paragraf itu biasanya kenapa salah menyimpulkan? Satu, faktornya bisa bacanya terlalu cepat. Yang kedua, dia salah menandai paragrafnya ide pokoknya atau isinya naon gitu ta. Sehingga menjadi kesimpulan yang keliru atau tadi salah begitu. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Berarti kalian harus belajar lagi paragraf. Nah, kalau begitu Ibu PR-kan saja paragraf tugas. Mau tugas? Yuk, mentang-mentang skornya tinggi, boleh. Ya, baik kalau begitu ya. Jadi, setiap diingat teman-teman ya, bahwa setiap paragraf itu, karena kalian levelnya sudah mahasiswa, artinya identitas atau gambaran-gambaran ini akan lebih rumit, akan lebih disebut lebih expert gitu ya, lebih expert. Ini deskriptif di sini juga cukup agak membingungkan
Karena ciri-cirinya itu bukan seperti yang dianalisiskan, tapi yang dijelaskan. Ya, bukan kalau levelnya SMP, SMA, digambarkan itu betul-betul satu kata, satu kata, satu kata. Tapi kalau sudah level mahasiswa, itu per kalimat per kalimat. Jadi hati-hati ya, sengaja ibu tidak berikan dari awal, ingin mengukur bagaimana kalian menganalisis sebuah paragraf. Nanti intinya ketika kalian menyusun sebuah kalimat karya tulis ilmiah, setiap paragraf tersebut harus didetailkan atau harus dipahami satu paragraf. Mengapa? Ketika kalian ada di bab 4 nanti, ketika menulis skripsi ataupun karya ilmiah lain, itu harus menyimpulkan sebuah subjek minimal satu paragraf. Gitu. Jadi akan bisa menjelaskan dengan 5 paragraf ini. Ya, begitu. Kenapa makanya paragraf ini menjadi salah satu materi substansi yang penting bagi kalian di di tingkat dasar. Begitu. Paham, Tum? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti udah paham? Tidak ada, betul? Oke, kalau sudah. Aduh, ibu dari awal tidak menjanjikan hadiah. Jadi tidak ada hadiah. Cukup tepuk tangan aja hadiahnya ya. Oke, baik. Ya, kalau begitu minggu depan, karena kalau biasanya sudah paragraf berarti dari kata ke kalimat, dari kalimat paragraf, dari paragraf ke apa coba? Wacana itu terdiri dari beberapa paragraf, begitu ya, minggu depan kalau begitu ya. Baik, kalau begitu karena kalian sudah paham semua, mudah-mudahan dapat diingat dan evaluasinya ketika ada yang skornya kecil semakin meningkatkan lagi ketelitiannya terhadap teks, dan yang besar jangan mentang-mentang Anda besar jadi membaca pun Anda cepat-cepat ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.